Baik, terima kasih. Kenalkan, saya Budi Mas Sastrawan dari program studi Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tugas 3 dari pemrograman berbasis web, di mana tugas 3 ini masih berkaitan dengan Vue.js. Nah, namun di tugas 3 kali ini kita diminta untuk migrasi ke eh, aplikasi native atau Vue.js, aplikasi native-nya HTML dan JavaScript ke Vue.js. Nah, migrasi ini dilakukan secara manual, di mana menyesuaikan format Vue.js. Nah, apa sih perbedaan yang mencolok? Kenapa perbedaan dari tugas 2 dan tugas 3 ini? Nah, di tugas 1 dan tugas 2 kita memakai index.html sebagai utama, di mana body dan lain-lain termuat di sini. Namun di sini kita membuatnya lebih simple. Nah, perbedaan yang paling mendasar yaitu aplikasi native terletak pada susunan folder yang jauh lebih tertata di dalam folder search atau source-nya. Nah, di sini lebih tertata ya teman-teman. Jadi pertama kita di folder search atau source kita akan membahas satu-satu ini dulu. Nah, untuk di aset, aset mungkin teman-teman tahu aset itu untuk di bagian image, gambar dan lain-lain ya. Nah, untuk di komponen, nah ini komponennya teman-teman itu menyimpan elemen web yang digunakan berulang seperti navbar, footer. Nah, dengan Vue.js elemen dibuat terpisah saat membuat halaman teman-teman. Jadi webnya itu tidak perlu mereload seluruh komponen dari atas sampai bawah seperti itu. Nah, jelaskan untuk JSON. Nah, JSON ya. Untuk JSON ada data bahan ajar dan user. Nah, ini berisi file data JavaScript dari tugas sebelumnya, teman-teman ya. Namun kita ubah format object notation karena ini cara kerjanya Vue seperti itu. Setelahnya kita ke router. Nah, di router ini ada index ya teman-teman ya. Jadi router ini berfungsi sebagai navigasi utama. Aturan routing cukup ditulis sekali di sini aja. Ya, di sini ya. Nah, di sini dipakai untuk seluruh halaman. Jadi seluruh halaman dipanggilnya di sini, ngeroutingnya di sini teman-teman. Panggil satu langsung keluar dan lain-lain. Langsung di sini dia berputar-putarnya di sini routing. Nah, fungsi dari routing ini adalah untuk memperingan kinerja dari web. Jadi performa web jauh menjadi lebih cepat seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke view ya. Nah, view. Nah, di dalam view ini ada halaman utama dari website ya teman-teman. Ada dashboard, login, stop, tracking. Nah, ini pertama yang kita buat itu adalah dalam bentuk HTML. Nah, sekarang kita ubah ke migrasi ke dalam view. Seperti ini. View. Nah, bedanya dengan HTML di sini itu biasanya kita kan awal HTML, namun di sini kita langsung template saja teman-teman, nanti karena pemanggilannya langsung di indeks HTML ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara gimana kita cara kerjanya ini. Nah, gimana ya, view ini seperti konsep SPA di mana file index HTML berfungsi sebagai kanvasnya teman-teman. Ini kanvas. Pakai tugas satu dan tugas dua kan gimana ya, untuk HTML itu bukan kanvas, jadi dia bentuk utuh. Nah, kalau yang di view kan indeks ini hanya kanvas, sebuah kanvas, jadi satu kanvas dia panggil seperti itu, dimana seluruh halaman dalam folder view dirender dalam satu halaman nanti. Nah, yang digerakkan oleh file main.js nanti. Nah, ini sebagai penggeraknya di import app dan routing. Kita create dulu app-nya apa, routingnya seperti itu.
Nah, hal ini yang membuat aplikasi View terasa ini ya, membuat aplikasi jauh terasa lebih ringan. Jadi nggak perlu kita langsung refresh dan lain-lain sebagainya ya teman-teman. Oke, mungkin saya sedikit saja menjelaskan bagian ini karena kebanyakan bagiannya kita jadi kita langsung ngecek saja teman-teman apakah setelah migrasinya aplikasinya masih mau berjalan seperti 31 dan 32. Namun ada yang berbeda teman-teman, di mana pertama kita menjalankan indeks ini biasanya kita langsung run start inbox seperti itu ya. Nah di sini tidak bisa teman-teman. Jadi untuk menjalankan indeksnya ini kita perlukan suatu perintah yaitu npm run dev. Jadi seperti caranya gimana? Pertama teman-teman ke terminal dulu. Nah terminal, klik new terminal. Oke, apa new terminal? New terminal itu seperti folder teman, di mana nanti dia membaca folder teman-teman itu di sebelah mana. Sebelah mana dalam artian itu misalnya ini kan tugas 3 web, jadi dia langsung ke tugas 3 web, jadi dia membaca folder di D di tugas 3 web. Jadi di folder ini tercantumlah yang lain-lain ini. Jadi kalau tidak kita new terminal maka dia tidak akan membaca itu. Oke, kita jalankan Pak. Kita tunggu. Oke, nah jika sudah muncul seperti ini teman-teman ya, nah, sini ada lokal, network, dan lain-lain. Jadi teman hanya perlu mengklik localhost 5171. Cara seperti apa? Klik Ctrl sampai tandanya berubah menjadi tanda jari. Klik, oke, sudah ya. Login biar lebih uh, ini kita ke Google aja ya teman. Langsung masuk aja teman-teman ya. Oke, login pasir, lanjutkan. Bisa. Ini secara garis besar ini sudah bisa ya teman-teman. Tapi yang pertama ini ada informasi bahasa ajar, tracking, pengiriman sama ya. Proses DO ini belum kita isi monitoringnya, jadi informasi bahan ajar. Nah seperti ini ya, informasi bahan ajar sama tuntutan staf menipis bisa sesuai dengan yang diminta, semua PJJ dan pasar belum saya isi. Oke, pandang daftar aja yang baru isi, semua kategori yang wajib guru berdasarkan sudah ada ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tracking pengiriman. Ini tracking pengiriman itu mencari teman, mencari bukan mencari sih. Nah ini nambah DO ekspedisinya sama kayak tugas dua, di mana kita masukkan ini nama lengkapnya berapa, pilih ekspedisi, pilih paket, tanggal kirimnya kapan, nama DO baru nanti. Ini kan 02, nah di sini udah ada 01. Nanti jika kita menambahkan dari 002 nanti akan nomor DO-nya akan klik mandiri jadi 003. Bisa kita coba misalnya nama saya itu nama nama lengkap sorry name ya 05 sekian, ekspedisinya 3 hari, pilih paketnya ini ya, pak kirim sekarang misalnya
tanggal 13 ya. Tambah yang berhasil 02 dengan nama dan paket. Oke, ini ya teman DO-nya. Ini langsung berubah jadi 003. Oke, kayaknya seperti ini. Masih baru aja. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya.